Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Setiap waktu yang berlangsung, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang Kau kasihi. Dan kami bersyukur sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau anugerahkan kembali kehidupan bagi kami, dan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Tuhan penolong kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Jumat 18 Juli 2025 diambil dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, sebenarnya Allah sangat menginginkan agar umat pilihan yang dikasihnya itu menjadi umat yang setia dan taat kepadanya. Dan Allah sama sekali tidak menginginkan penderitaan ataupun hukuman terhadap umat pilihannya. Namun apa dikata? Ketidaksetiaan umat kepada Allah sehingga akhirnya membiarkan umatnya harus diperbudak di Babel. Banyak di antara mereka memilih untuk menyembah dewa dan dewi, bahkan mereka membangun dewi pelindung. Dan kondisi seperti inilah yang membuat Allah sangat kecewa, Allah marah. Allah melihat bahwa umat Israel membuat dewa-dewi yang disembah seolah-olah itulah sumber kehidupan bagi mereka dan penentu segalanya. Umat harus sadar dan harus diberitahu bahwa hanya Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjadi sumber kehidupan dan penentu segalanya. Melalui Nabi Yesaya, Allah memperkenalkan dirinya, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku, karena Dia adalah Tuhan, adalah Alfa, dan Dia adalah Tuhan yang Omega, yang artinya yang pertama dan yang terakhir. Dengan pernyataan ini mau berbicara kepada umat untuk mereka berhenti percaya dan menyembah dewa-dewi tersebut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua dan yang ketiga. Aku adalah Omega, Aku adalah yang akhir. Yesus adalah akhir dari semesta ini. Yesuslah yang menjadi akhir dari tujuan hidup manusia. Ada banyak manusia yang hidupnya tidak tentu arah dan tidak tahu tujuan hidup yang sesungguhnya walaupun manusia itu hidup. Mari sebagai orang-orang yang telah diselamatkan minta petunjuk untuk mengarahkan tujuan hidup kita kepada Sang Omega yang penentu perjalanan kehidupan ini, yang mengajari kita tentu apa sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah adalah yang awal dan yang akhir, menggambarkan keabadian Tuhan Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak terikat oleh batasan manusia. Sebagai Sang Pencipta yang kekal dan Dia tidak tergantung pada waktu. Pengenalan ini menyadarkan kita umat manusia bahwa kita tidak ada apa-apanya. Bahkan semua yang ada di dunia ini punya batas ataupun punya limit. Jika kita terbatas dalam segala sesuatu, maka dipastikan kita harus sadar benar untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Tidak ada, apapun tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena suatu saat semuanya kita tinggalkan, berumur panjang,
kesehatan, jabatan atau posisi, kekayaan atau harta, orang-orang yang kita kasih semuanya itu terbatas. Pada waktunya bahwa itu akan kita tinggalkan. Maka dari itu tetapkanlah setiap langkah hidup kita untuk fokus terhadap kehendak dan rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itulah yang menjadi sasaran pencapaian di dalam perjalanan kehidupan ini. Tentu selama hidup yang kita jalani di dunia ini sangat banyak beban hidup yang datang silih berganti sekalipun kita tidak pernah menginginkannya. Tetapi jangan pernah hilang kepercayaan dan harapan kita kepada Sang Pemberi hidup yang kekal ini. Ingatlah bahwa Dia raja di atas segala raja. Dia Sang Penebus hidup kita. Tuhan semesta alam yang awal dan yang akhir. Allah yang sudah memulai dari awal mengizinkan kita hidup di dunia ini dengan segala proses hidup yang ada, maka Allah jugalah yang suatu saat akan mengakhiri hidup kita ini dalam damai sejahtera, sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau penentu segalanya. Itulah yang kami yakini ya Tuhan, bahwa Engkau yang sejak awal menciptakan kami, bahkan mengizinkan kami dalam anugerah-Mu menjalani kehidupan yang sudah Tuhan rancang. Biarlah Engkau juga yang terus memelihara, memimpin perjalanan kehidupan ini sampai batas akhir yang Tuhan sudah tentukan. Hanya saja ya Allah, di dalam semua kelemahan dan keterbatasan kami, mampukan kami supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini, perjalanan kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.